Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Thalia Fatimatu Zahro dengan NIM 126205211085 dari kelas PGMI 5E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik pembelajaran IPS di MI atau SD yang diampu oleh Ibu Maftuha MPD. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari pengembangan pendidikan. IPS tidak hanya diarahkan pada pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan aspek intelektual saja. Keterampilan sosial menjadi salah satu faktor yang dikembangkan sebagai kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam keterampilan mencari, memilih, mengolah, dan menggunakan informasi untuk memberdayakan diri agar menjadi warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Karakteristik pembelajaran IPS. Mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah dasar yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Mata pelajaran IPS sendiri memuat berbagai materi seperti geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, anak diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Karakteristik pembelajaran IPS menurut A. Kosasih Jairi atau Sapria dan kawan-kawan tahun 2009.28 sebagai berikut. Yang pertama, IPS berusaha mempertautkan teori ilmu dengan fakta atau sebaliknya, menelaah fakta dari segi ilmu. Yang kedua, penelaahan dan pembahasan IPS tidak hanya dari satu bidang disiplin ilmu saja, melainkan bersifat komprehensif atau meluas dari ilmu sosial dan lainnya, sehingga berbagai konsep ilmu secara terintegrasi terpadu digunakan untuk menelaah satu masalah atau tema. Yang ketiga, mengutamakan peran aktif peserta didik melalui proses belajar inquiry agar peserta didik mampu mengembangkan berpikir kritis, rasional, dan analisis. Yang keempat, program pembelajaran disusun dengan meningkatkan bahan-bahan dari berbagai disiplin ilmu sosial dan lainnya dengan kehidupan nyata di masyarakat, pengalaman, permasalahan, kebutuhan kepada kehidupan di masa depan, baik dari lingkungan fisik atau alam maupun budayanya. Yang kelima, IPS dihadapkan secara konsep dan kehidupan sosial yang sangat labil atau mudah berubah, sehingga titik berat pembelajaran adalah terjadi proses internalisasi secara mantap dan aktif pada diri peserta didik agar memiliki kebiasaan dan kemahiran untuk menelaah permasalahan kehidupan nyata pada masyarakat. Yang keenam, IPS mengutamakan hal-hal arti dan penghayatan hubungan antara manusia dan keterampilannya. Yang ketujuh, pembelajaran tidak hanya mengutamakan pengetahuan semata, juga nilai dan keterampilannya. Yang kedelapan, berusaha untuk memuaskan setiap peserta didik yang berbeda melalui program maupun pembelajaran dalam arti memperhatikan minat peserta didik dan masalah-masalah kemasyarakatan yang dekat dengan kehidupannya. Karakteristik IPS. Karakteristik pembelajaran IPS merupakan penggabungan dari teori ilmu sosial dengan fakta yang memiliki sifat komprehensif melalui proses belajar problem-based learning yang dikemas dalam suatu tema tertentu, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan kehidupan yang nyata pada masyarakat sesuai dengan prinsip
yang bersifat mendasar dalam pembelajaran IPS. Materi selanjutnya, karakteristik IPS yang ditinjau dari segi materi. Pembelajaran IPS di sekolah dasar hendaknya mengembangkan kemampuan, membiasakan diri peka, tanggap, dan adaptif tetapi kritis terhadap lingkungan sekitar, guna memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam, serta mengembangkan kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan. Selanjutnya, karakteristik IPS yang ditinjau dari strategi penyampaian materi. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, humoris dan tidak kaku. Yang kelima, melakukan kegiatan belajar secara outdoor. Yang keenam, memberikan penilaian dan apresiasi kepada siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.